Shalom. Pada hari ini 19 Jun, bacaan harian Alkitab kita mengenai Bana dan Rekhab. Dalam 2 Samuel 4 ayat 2. Isboset anak Saul ada dua orang ketua pasukan. Yang pertama bernama Bana dan yang kedua bernama Rekhab. Mereka anak Rimon, orang Birot daripada Bani Benjamin, karena Birot juga dikira sebagai wilayah Benjamin. Pengkritik iman Kristen coba memburukan kitab suci karena ia mengandungi naratif yang tidak suci seperti peperangan, jenayah, dan dosa-dosa yang dahsyat. Tetapi marilah kita ingat bahwa segala yang tersurat pada masa dahulu adalah untuk menjadi pengejaran kepada kita supaya melalui kesabaran dan penghiburan daripada kitab suci itu kita mendapat pengharapan. Roma 15 ayat 4. Bapa Surgawi kita berhasrat untuk mengajar kita pelajaran rohani dan praktikal apabila kita membaca Alkitab. Oleh itu, kita harus membaca kitab suci dengan tujuan yang sama. Ini adalah sama bagi kisah 2 Samuel pasal 4. Ia adalah kisah yang mengerikan. Isboset mempunyai dua panglima dalam pasukannya daripada suku Benjamin. Mereka adalah adik-beradik. Mereka memutuskan untuk membunuh Isboset secara senyap-senyap untuk memenangi hati Daud. Manusia sememangnya mempunyai kecenderungan untuk menggunakan sanjungan dan cara lain untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sisi baik orang-orang yang berkuasa. Walaupun kita tahu bahwa orang-orang seperti itu biasa dilihat, kita menganggap mereka sebagai orang-orang yang tidak layak untuk dipertimbangkan. Seperti yang dikatakan dalam beberapa istilah Inggris untuk mereka, bootlicker, smoothie atau oily. Demikianlah Bana dan juga Rekhab. Kedua-dua adik-beradik itu masuk ke dalam rumah itu. Isboset sedang berbaring di atas katil di dalam bilik tidurnya. Mereka menikam, lantas membunuhnya dan memenggal kepalanya. Ayat ke-7. Dan membawanya kepada Daud. Secara ironinya, orang yang sama yang mereka coba menggembirakan sebelum ini adalah orang yang sama yang mereka bunuh sekarang, supaya mereka dapat membuktikan kesetiaan mereka kepada orang yang baru berkuasa. Daud melihat melalui mereka. Daripada memberi ganjaran kepada kedua-dua mereka karena pengkhianatan mereka, Daud memerintahkan kematian mereka karena pengkhianatan mereka. Lebih beratnya lagi hukuman itu apabila orang fasik membunuh seorang yang tidak bersalah di rumahnya sendiri, di tempat tidurnya. Sekarang tidak mungkin aku tidak menuntut darahnya dari tanganmu dan melenyapkan kamu daripada muka bumi. Kita boleh baca pada ayat yang ke-11. Kesudahan dan kemusnahan yang tiba-tiba akan datang kepada mereka yang mencari keuntungan melalui sanjungan dan pengkhianatan. Semoga kita menjadi seperti Daud yang tidak tunduk kepada manipulasi sedemikian. Tuhan Yesus memberkati.